Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tetap semangat ya menuju UAS ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam suatu pertemuan online yang semoga diridhoi oleh Allah. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai diskusi hari ini, hendaklah kita bersama-sama membukanya dengan bacaan suratul Fatihah yang semoga pertemuan ini bermanfaat dan barokah. Min barokatil Fatihah. Baiklah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai metode khusus pembelajaran akidah akhlak yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Ridwan Mashkur, Mbak Nurul Hafizah, Mbak Cakia Al-Mazahirah, serta saya sendiri, Nurul Rabi'ah Al-Adawiyah, yang semoga diskusi hari ini berjalan dengan lancar. Selamat mengikuti. Selanjutnya, mari kita awali dengan pengertian metode khusus pembelajaran. Sebenarnya, apakah metode itu? Metode merupakan suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi. Biasanya dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur. Jadi, dalam metode itu terdapat suatu proses yang telah direncanakan dengan baik untuk kemudian dapat dilaksanakan. Kata metode sendiri berasal dari kata bahasa Latin dan juga Yunani methodus yang berasal dari kata meta yang berarti sesudah atau di atas dan kata hodos yang berarti suatu jalan atau suatu cara. Metode secara harfiah menggambarkan jalan atau cara suatu totalitas yang akan dicapai atau dibangun. Jadi, metode ini ada sebelum terwujudnya suatu tujuan, karena metode itu sendiri merupakan suatu cara untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Kemudian, untuk metode pembelajaran serta pembagiannya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Cakia Al-Mazahira. Kepadanya, saya persilahkan. Selanjutnya, metode pembelajaran merupakan suatu prosedur, urutan, atau langkah-langkah serta cara yang digunakan oleh guru dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Jadi, bisa dikatakan pula metode pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian suatu tujuan. Lalu, metode pembelajaran sendiri terbagi menjadi metode pembelajaran umum dan metode pembelajaran khusus. Metode pembelajaran umum merupakan suatu metode yang digunakan untuk semua bidang studi atau semua bidang mata pelajaran, seperti metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi. Lalu metode khusus. Metode khusus pembelajaran dalam bidang studi tertentu merupakan metode pembelajaran pada setiap bidang studi. Contohnya, metode khusus dalam pengajaran bahasa. Dalam memilih suatu metode pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tujuan yang akan dicapai. Kita harus memperhatikan tujuan yang akan dicapai. Apa tujuan sebenarnya kita mengerjakan suatu metode pembelajaran. Yang kedua adalah bahan yang akan diberikan. Maksudnya, bahan yang akan diberikan ini adalah materi apa yang akan kita berikan untuk mengikuti sebuah metode pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah waktu serta perlengkapan yang tersedia. Kita juga harus memperhatikan waktu dan perlengkapan yang sudah tersedia. Jadi kita tidak perlu mempersulit diri kita untuk melakukan suatu metode pembelajaran. Yang keempat, kemampuan dan banyaknya murid. Kita juga harus memperhatikan kemampuan murid juga jumlah murid untuk mengerjakan atau menggunakan suatu metode pembelajaran.
Yang terakhir adalah kemampuan pendidik dalam mengajar. Kita untuk melakukan metode pembelajaran, kita harus mengetahui bagaimana kemampuan pengajar itu seperti apa, bagaimana kemampuan kita dalam membimbing siswa untuk mengerjakan metode itu seperti apa. Karena suatu metode pembelajaran ini dipilih dan digunakan dengan menyesuaikan beberapa aspek yang sudah ada di atas, supaya sebuah penyampaiannya itu bisa diterima oleh peserta didik dengan baik. Selanjutnya adalah pembelajaran akidah akhlak. Banyak definisi yang menjelaskan mengenai pembelajaran menurut beberapa buku oleh beberapa ahli. Tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan suatu usaha terencana dalam proses berbagi ilmu untuk mendapatkan atau mengembangkan kreativitas berpikir dan membangun suatu pengetahuan yang baru bagi peserta didik yang sesuai dengan indikator pencapaian yang telah direncanakan. Adapun akidah sendiri berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya yakni aqoda, yaqidu, dan aqdatan yang dapat diartikan sebagai simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Sedangkan secara teknis, akidah berarti imam, keyakinan, dan kepercayaan. Kepercayaan yang terletak dalam hati masing-masing individu, sehingga yang dimaksud akidah yaitu keyakinan yang kokoh dalam hati. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akidah adalah kepercayaan dasar atau keyakinan pokok. Sedangkan akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang dalam bentuk jamaknya khuluq, yang berarti budi pekerti, etika, atau moral. Definisi mengenai akhlak sendiri itu diungkapkan oleh beberapa ahli yang dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan sifat atau perangai yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dengan mudah melakukan suatu perbuatan tanpa pertimbangan. Akhlak ini terbentuk dari kebiasaan yang telah menjadi karakter seseorang. Beberapa uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa pembelajaran akidah akhlak merupakan usaha sadar dalam proses terencana untuk menanamkan suatu keyakinan atau akidah yang kokoh sesuai dengan ajaran Islam, serta dibuktikan dengan pengalaman sikap yang baik dalam kehidupan. Pembelajaran akidah akhlak ini merupakan suatu pembelajaran penting dalam mencetak karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, selanjutnya adalah metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam akidah akhlak. Metode yang dapat diartikan sebagai cara yang dipilih oleh seorang pendidik dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan secara maksimal. Pembelajaran akidah akhlak tidak hanya difokuskan pada pemahaman saja, namun juga penanaman keyakinan dan pengalaman dalam keseharian. Maka sangat penting dalam penyampaian seorang pendidik menggunakan metode yang tepat dan bervariasi yang dapat diterima oleh peserta didik dengan baik. Sehingga dalam mengajarkan akidah akhlak kepada peserta didik, guru harus mampu untuk memberikan materi menggunakan metode yang mengena dalam hati peserta didik, sehingga materi yang disampaikan akan membuahkan hasil, yakni nilai-nilai positif yang akan muncul pada peserta didik nantinya. Nah, ini adalah beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam menyampaikan materi akidah akhlak. Yang pertama adalah ceramah, yakni guru memberikan materi dengan cara bercerita dan berceramah, seperti itu. Selanjutnya diskusi, yakni siswa disuruh untuk mendiskusikan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yang nomor 3 adalah demonstrasi atau memperagakan sebuah perilaku. Selanjutnya adalah resitasi, yakni
memberikan tugas kepada siswa terkait materi yang diberikan. Dan yang terakhir adalah latihan. Dari beberapa metode pembelajaran yang telah saya paparkan di sini, guru dapat memilih satu ataupun beberapa, dan mungkin bisa juga digabungkan agar lebih efektif dalam mengajarkan materi akidah akhlak. Misalnya seperti ini, guru memberikan materi dengan metode the power of two, yakni yang mana di dalam metode the power of two itu lebih menekankan kepada aspek diskusi. The power of two sendiri itu diawali siswa diberikan materi oleh guru, lalu dari materi tersebut siswa mendefinisikan sesuai dengan apa yang telah ia pelajari. Dan selanjutnya guru memberikan kelompok, membagikan kelompok dua orang, dan dari kelompok tersebut seluruh hasil pemikiran setiap siswa akan digabungkan. Dari pemikiran satu siswa digabungkan menjadi pemikiran dua siswa, sehingga materi yang disampaikan akan menjadi lebih luas dalam pandangan siswa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Nah, di sini adapun metode dalam ajaran Islam yang diterapkan oleh guru, diantaranya itu ada 3. Nah, yang pertama itu mendidik. Nah, mendidik itu dengan adab dan etika. Nah, dalam penerapannya seorang guru itu harus menggunakan adab yang baik dalam mengajar peserta didiknya. Nah, dalam hal ini guru itu merupakan teladan bagi peserta didiknya. Jadi gurunya itu harus bisa mencontohkan yang baik kepada peserta didik. Yang kedua itu ceramah. Nah, ceramah ini seorang guru ketika menyampaikan materi yang dikuasainya dengan menggunakan kata-kata yang baik, bukan dengan kemarahan. Nah, supaya apa? Supaya peserta didik itu mau menerima apa yang disampaikan oleh guru itu. Seperti itu. Yang ketiga, hadiah dan hukuman. Nah, seorang pendidik bisa menggunakan hadiah sebagai bentuk apresiasi penghargaan atau prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Nah, dan memberikan hukuman dengan maksud mengingatkan atau membuat jera peserta didik atas sikap yang kurang baik yang dilakukannya. Jadi bentuk hukumannya itu bukan bentuk marah-marah, tapi hanya mengingatkan supaya peserta didik itu jera atas kelakuan yang kurang baik. Selanjutnya yaitu, sedangkan metode yang digunakan dalam pencapaian akhlak adalah diantaranya itu ada 3. Yang pertama ada takhalli, yang kedua ada tahalli, yang ketiga ada tajalli. Nah, takhalli itu apa? Yaitu mengosongkan diri dari segala sifat tercela, baik lahir maupun batin. Yang kedua yaitu tahalli, yaitu mengisi diri dengan berbagai sifat-sifat yang baik atau terpuji. Yang ketiga yaitu tajalli, yaitu merasa akan keagungan Allah. Nah, metode ini itu biasanya dilakukan oleh golongan kaum sufi yang memiliki tujuan untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beberapa metode di atas tadi dapat dipilih serta kita terapkan oleh pendidik dengan menyesuaikan keadaan serta latar belakang peserta didik agar pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik itu dapat diterima dan diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hendaknya pula seorang pendidik itu dapat menerapkan terkait akidah akhlak dalam kesehariannya, karena pendidik itu merupakan teladan bagi para peserta didiknya. Mungkin cukup sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin seperti itu materi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.